struktur Ada struktur batu dari batu andesit, batuan candi yang masih sebagian besar ini terpendam di dalam tanah. ya, terpendam. Jadi kita masih belum mengetahui sebesar apa ini aslinya yang kemudian terpendam ini. Hanya ujung atau pojoknya saja ini yang terlihat. Apakah ini Pintu masuk gua ini yang berbentuk persegi panjang memiliki persamaan dengan ukuran yang sama dengan pintu masuk gua Selomangleng yang ada di Kediri. Ini artinya secara arsitektur gua ini dibangun pada masa abad ke-10 yang bersamaan dengan gua Selomangleng di Kediri maupun di gua Selomangleng di Tulungagung. Namun memang di gua ini hampir-hampir kita tidak mendapati relief atau ragam hias seperti adegan Arjuna Wiwaha, termasuk kemudian yang hanya kita dapati adalah Naga Ananta, yaitu sebuah filosofi Dewa Wisnu yang merubah wujud menjadi Naga Ananta yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Gua Gembyang terletak di Desa Kuripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Gua ini sangat berhubungan dengan situs Jolotundo yang ada di lereng barat Gunung Penanggungan. Dari sini menuju Jolotundo sekitar 3 km saja. Gua ini dibangun pada abad ke-10 Masehi, yaitu masa Raja Airlangga. Pada masa Raja Airlangga inilah kemudian kita akan mendapati arsitektur pembuatan gua-gua yang difungsikan sebagai pertapaan. Gua ini memang terus difungsikan, baik abad ke-10 pada masa Raja Airlangga, kemudian masa Kediri, Singosari, sampai kemudian masa terakhir yaitu masa Majapahit. Ini adalah tempat Maharsi atau Mahaguru, yaitu pembina atau Brahmana utama yang kemudian membina dan menduduki atau menjaga dari pertapaan Gua Gembyang ini. Disinilah tempat Brahmana utama itu sendiri, atau seorang Maharsi atau Mahaguru atau Maha Pertapa. Ternyata di gua ini selain kemudian gua utama yang memiliki 2 ceruk, yaitu ceruk Maharsi, kemudian juga ceruk dari penjaga Maharsi itu sendiri, satu muridnya, kemudian di ceruk Kelir atau sisi kiri dan kanan kita juga mendapati ada 2 juga ceruk utama untuk pertapa utama atau seorang bangsawan, dengan satunya ceruk untuk kadeyan atau ponokawan yang mengiringi bangsawannya, termasuk ceruk Kelir yang ada di sana juga seperti itu, tempat bertapa brahmacarin atau orang-orang yang melakukan lakuh untuk mencari ilmu, yang termasuk juga melakukan pertapaan serta berguru kepada seorang Maharsi yang berada di gua utama ini. Ini juga kemudian tempat kadeyan atau para pengiring bangsawan itu sendiri, yang kemudian dari Gunung Penanggungan terhubung dengan ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Diduga ada jalur pejalan suci
atau Tirta Yatra dari Trowulan ibu kota Majapahit menuju lereng-lereng Gunung Penanggungan untuk melakukan perjalanan suci maupun mencari ilmu. Di situs Gua Gembyang ini kita mendapati relief kepala naga. Relief kepala naga ini tidak memiliki jenggot, sehingga kemudian situs Gua Gembyang juga berkaitan erat dengan masa-masa kuno abad ke-10 karena secara arsitek pintu gua ini memiliki persamaan dengan Gua Selomangleng yang ada di Kediri, Gua Selomangleng yang ada di Tulungagung, dan Gua Pasir yang ada di Tulungagung, yaitu gua yang dibangun pada abad ke-10 kemudian terus berlanjut digunakan dan difusikan terutama pada masa Singosari dan Majapahit. Orang-orang atau para bangsawan Majapahit yang sudah uzur usianya itu kemudian meninggalkan kehidupan duniawi, menimbulkan kehidupan istana, termasuk kemudian para raja dan para permaisuri Majapahit ini juga meninggalkan istana untuk menyempurnakan catur asrama, yaitu tahapan yang keempat. Anak-anak tahapan brahmacarin mencari ilmu, tahapan grahasta berumah tangga, tahapan wanaprastha. Setelah kemudian anak-anak sudah berumah tangga, maka para kakek nenek ini meninggalkan kehidupan duniawi, kemudian menuju hutan-hutan untuk melakukan pertapaan, guna kemudian menjemput moksa. Pertapaan sendiri merupakan yang sangat berkembang dimulai dari putri dari Raja Erlangga itu sendiri, yaitu Dewi Kilisuci, yang kemudian menolak menduduki tahta menggantikan ayahnya, fokus kemudian mengembangkan pertapaan. Sehingga pada abad ke-10 inilah kemudian jejak pertapaan goa, termasuk kemudian di Gua Gajah di Pulau Bali ini seumuran, yaitu abad ke-10 dan ke-11. Tapi setelah itu kemudian perkembangan gua-gua pertapaan ini tidak dilanjutkan lagi, tapi kemudian tetap dilestarikan pada masa kerajaan-kerajaan selanjutnya seperti Singosari dan Majapahit. Oh, digenggo. Naga sendiri dalam mitologi Hindu merupakan naga Ananta atau Antaboga, yaitu Wisnu sebagai Mahadewa itu kemudian mewujudkan diri sebagai seekor naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya. Jadi naga ini merupakan lambang dunia bawah yang menopang alam semesta yang berada di mahkotanya. Naga juga merupakan lambang dari raja-raja Majapahit, raja-raja Singosari maupun raja-raja Jawa itu sendiri, yaitu naga Jawa, naga tanpa kaki. Meskipun tidak memiliki relief Arjuna Wiwaha sebagaimana di Gua Selomangleng, Kediri maupun Tulungagung, tetapi pintu masuk gua ini yang berbentuk persegi panjang memiliki persamaan dengan ukuran yang sama dengan pintu masuk Gua Selomangleng yang ada di Kediri. Ini artinya secara arsitektur gua ini dibangun pada masa abad ke-10 yang bersamaan dengan Gua Selomangleng di Kediri maupun di Gua Selomangleng di Tulungagung. Namun memang di gua ini hampir-hampir kita tidak mendapati relief atau ragam hias seperti adegan Arjuna Wiwaha. Termasuk kemudian yang hanya kita dapati adalah naga Ananta, yaitu sebuah filosofi Dewa Wisnu yang merubah wujud menjadi naga Ananta yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Di gua pertapaan sebagaimana di Gua Selomangleng maupun Gua Gajah di Pulau Bali ada simbol seperti ini. Ini merupakan simbol arwah sebagaimana kemudian bukunya Profesor Agus Arismunandar. Struktur dari batu andesit, batuan candi yang masih sebagian besar ini terpendam di dalam tanah. Jadi kita masih belum mengetahui sebesar apa ini aslinya yang kemudian terpendam ini. Hanya ujung atau pojoknya saja ini yang terlihat. Apakah ini dulunya pertirtaan, kita nggak tahu ya Lur? Nah, kemungkinan ini petirtaan atau
Percandian Bundaran Berundak ya. Yang berundak ini. Tentu ini membutuhkan ekskavasi